sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salamatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. Amma ba'd. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'i ikhwani min al-anbiya wal mursalin wa sahabat wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa jami'il awliya wa syuhada wa salihin wa jami'i masyayikhina fid din. Khususan Abu Yasin Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani wa Abu Yasin Ahmad bin Said Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani wa masyayikhina fi ma'ahid. Khususan ila Sayyidina Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali amadanallahu bimadadihim wa fada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani wa jami'i al-musyahidin rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita lanjutkan kajian kitab Minhajul Abidin lil Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Kemarin pembahasan terakhir kita yaitu berangkat dari firman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu hukumnya fardu bagi setiap orang muslim. Fardu. Nah, ini perlu digarisbawahi. Seperti sholat, fardu. Puasa, fardu. Zakat, fardu. Menuntut ilmu juga fardu. Dan menuntut ilmu itu ketika dikatakan fardu bagi setiap orang Islam, itu sebatas ilmu apa yang harus dituntut. Kemarin kita sudah sampaikan, Imam Ghazali menyampaikan ada 3 yang harus kita pelajari. 3 perkara, 3 ilmu yang harus kita pelajari, tidak boleh kita tinggalkan sama sekali.
sebagai seorang muslim, mukmin, hamba Allah Subhanahu wa taala yang ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu ilmu tauhid. Wajib orang belajar ilmu tauhid. Jangan lahir nggak pernah belajar tauhid tapi rajin sholat. Tapi tak mau belajar ilmu tauhid apa. Akhirnya mudah sesat. Ada orang menyampaikan ini iyain. Ini iyain. Mudah tersesat, terombang-ambing. Mana nih yang betul? Yang betul ya satu, cuma karena tak ngaji jadi bingung. Ilmu tauhid harus dipelajari ya, tentang masalah ketuhanan, kenabian, dan iman, rukun iman yang lain. Kemudian yang kedua ilmu syariat atau fikih ya, terutama fikih untuk bagaimana kita ibadah kita benar. Kalau orang tak belajar fikih, macam mana nak sholat, macam mana nak puasa, macam mana nak haji. Kalau dia tak belajar, wajib belajar. Jangan sholatnya rajin tapi bodoh. Nah ini. Orang selamat itu bukan karena banyaknya ibadah saja, tapi kualitas. Oh, sholatnya, sunnahnya, ininya luar biasa. Tapi sudah belajar tak mau. Rasanya ala ilmu sholat ya itu aja. Tidak. Jadi semua hal yang berhubungan dengan ibadah kita, apa yang wajib, apa yang membatalkan, mana yang rukun, apa segala macam, itu wajib kita belajar. Tidak boleh tidak. Dengan belajar bahasa Inggris, komputer, apa segala macam bisa, tapi fikih tak mau belajar. Masya Allah. Jadi agama itu dianggap gampang zaman sekarang ini. Orang belajar agama ini macam khusus ustad. Macam khusus ustad saja. Ya. Kalau nggak ustad nggak belajar fikih. Kalau nggak ustad nggak belajar Quran. Orang awam baca Fatihah hukumnya rukun. Tidak mau belajar. 60 tahun sholat fardu Fatihahnya nggak pernah benar. Macam mana? Berarti satu rakaat pun tidak sah sholatnya. Itulah ruginya orang yang tidak mau belajar. Cuma kadang-kadang memang belajar agama ini kurang diminati. Yaitu dianggap khusus orang-orang ya para ustadz, para orang-orang santri saja, orang-orang agama saja. Orang awam cukuplah cari duit yang banyak, tak mau belajar. Nah ini salah, total salahnya. Orang awam pun, seorang pedagang, petani, nelayan, ya pejabat, itu semuanya harus belajar fikih, wajib. Segala sesuatu yang dia butuhkan untuk sahnya ibadahnya itu wajib dipelajari dan dia wajib belajar. Sibuk jadi pejabat sampai tak belajar ilmunya sholat, puasa. Salah, total salahnya. Karena menjadi pejabat itu ada batasnya. Ya. Kalau ibadahnya tidak betul, maka akan menjadi bencana. Terus yang ketiga yaitu ilmu sir. Ilmu sir yaitu ilmu hati. Sangat penting. Belajar ilmu hati itu sangat penting karena orang akidahnya bagus, ilmu syariatnya, fikihnya bagus, tapi kalau dia tidak belajar ilmu hati, ya itu bisa hilang semuanya ibadahnya. Ya, orang sholat bagus, rukunya bagus, bacaannya fasih, tapi dia tidak ada ilmu ikhlas. Nggak belajar macam mana orang ikhlas itu macam. Ikhlas itu bukan gampang, susah. Karena ada yang menurut kita kayaknya sudah ikhlas, tapi standarnya belum ikhlas. Nah, makanya perlu belajar. Ujub, riya, dan lain sebagainya, hasad, itu kan ilmu-ilmu yang harus dipelajari. Macam mana kita bisa terbebas dari hal-hal tersebut. Itu wajib dipelajari. Karena apa? Itu semuanya merusak ibadah kita. Padahal kita sudah 2 tahapan lulus. Pokoknya sudah ngerti tauhid, sudah belajar. Wajib. Syariatnya, fikihnya sudah belajar. Sudah. Tapi nggak dijaga. Hal-hal yang merusak amal tidak dijaga habis. Ya kayak orang belum sholat, kayak orang belum puasa, kayak orang belum zakat dan seterusnya. Nah itulah diantaranya hal-hal yang wajib dipelajari. Jadi standarnya hanya menurut kebutuhan, ya, bukan harus dipelajari secara mendetail semuanya. Makanya kata Al Imam Al Ghazali rahimahullah taala di dalam lanjutannya akan kita teruskan di sini. Fahada haddun ma yalzamul abda tahsiluhu minal ilmi la mahlata wa yatayanu farduhu bihaitsu la budda laka min zalik. Jadi yang telah saya sampaikan itu tadi, itulah
semuanya yang wajib bagi seorang hamba untuk tahu, untuk mempelajarinya sampai paham, wajib. Ya. Semuanya itu wajib. Tidak boleh tidak. Apapun profesi Anda, apapun profesi jabatan kita, itu semuanya harus belajar. Fa in qulta fa hal yuftaradu alayya an ata'allama min ilmi tauhid ma anqudu bihi jami'a min al-kufri wa alzamu hujjatal islam wa anqudu bihi jami'al bid'ah wa alzamu hujjatas sunnah. Terus kalau engkau bertanya, apakah wajib juga bagi aku untuk mempelajari ilmu tauhid sampai aku bisa meruntuhkan semua dalil-dalil agama-agama kafir, ya, sehingga aku bisa memenangkannya, aku bisa mewajibkan kepada mereka hujah-hujah Islam. Semuanya harus aku pelajari mendetailnya dengan orang Yahudi begini, dengan orang Nasrani begini, dengan orang macam-macam. Itu apa aku harus mendetail apa aku harus pelajari? Ataupun aku harus mempelajari semua yang berurusan dengan bid'ah dan aku harus semuanya tahu. Tidak aku tinggalkan sehingga aku bisa mewajibkan kepada orang-orang semua hujah-hujah sunnah. Apa jawabannya? Fa'lam anna hadza fardu 'alal kifayah. Wa inna ma yatayanu 'alaika ma tusahihu bihi bi'tiqadak fi usuliddin la ghair. Adapun untuk yang mendetail seperti itu, ilmu tauhid yang mendetail sampai bahasan mendetail luar biasa. Ada Jabariyah, Mu'tazilah, Qadariyah, ya. Macam-macam lah. Pokoknya yang mendetail itu, yang perbedaan pendapat secara ilmu itu tidak wajib bagi orang secara umum, awam nggak wajib. Nah, itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu apa? Ya harus adalah entah itu kiai, syekh yang harus memang piawai di dalam masalah itu. Jadi permasalahan tauhid yang mendetail seperti apa, dia bisa jawab, mereka bisa jawab. Tapi untuk orang awam, untuk orang awam ini ya tidak, yang dasar itu tadi, ya, supaya dia tidak sampai dia tersesat, dia tahu siapa Tuhannya dan lain sebagainya, sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi nggak harus yang mendetail. Kadang-kadang kita kalau di pesantren itu memang pembahasannya mendetail luar biasa mendetailnya. Itu untuk dipersiapkan orang-orang yang akan mengemban fardu kifayah. Nah, istilahnya orang itu nggak wajib jadi syekh semua, itu nggak wajib. Tapi semuanya manusia hamba Allah yang benar itu wajib tahu tentang ilmu tauhid secara dasarnya, itu wajib tahu. Yang wajibnya, fikihnya juga secara dasar. Nggak harus orang tuh jadi fakih semua, ulama apalagi mujtahid semua, nggak harus jadi syekh tentang fakih yang luar biasa, nggak harus. Nah, pokoknya ada kiai yang alim fikih, alim tafsir, mereka yang khusus itu hukumnya yang penting sudah ada itu namanya. Untuk secara umum Anda tahulah fikih tentang ibadah Anda agar bisa sah, itu sudah cukup. Wa kadzalika la yata'ayyanu alaika ma'rifatu furu'i ilmi tauhid wa dakaihi wal ityana ala jami masailihi. Ya, itu dasar kan. Jadi ilmu tauhid itu tidak harus sampai ke cabang-cabang yang mendetail-mendetail, itu tidak wajib. Nah, kita sekarang ini maksudnya apa? Ini Imam Ghazali mengarahkan ini agar orang ini kan, kita ini tujuan kita ini untuk ya menuntut untuk wusul sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tidak, mohon maaf kadang-kadang ada sebagian nih ya, kita umur kita habis, mohon maaf untuk mempelajari ilmu nahwu, mendetailnya habis. Sehingga ilmu yang lain nggak sampai terpelajari, udah mati duluan. Maksudnya kita pelajari. Tapi kalau memang untuk mereka yang untuk funnya, untuk menjadi orang yang akan mengemban fardu kifayah, silakan, harus ada memang. Tapi kalau untuk di semuanya gitu, ya tidak. Nah, jadi kita sekarang nak fokus kemana ini? Kita fokus yaitu untuk tarik ilallah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ambil ini yang wajib. Nah, baru nanti kita fokuskan ini dibimbing oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Itu apa istilahnya, bekal, syarat. Orang tidak bisa sampai kepada Allah tanpa ilmu. Orang bodoh nggak akan sampai kepada Allah. Tidak akan sampai. Jadi orang bodoh itu tidak akan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia harus belajar dulu.
Harus berilmu dia baru bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang dekat dengan Allah mesti orang berilmu, ya, mesti orang berilmu. Mulai kalau kita urut mulai dari para anbiya, ya orang-orang berilmu semuanya. Para aulia, semuanya orang berilmu. Gak ada yang bodoh. Kok nabi kok bodoh, mana ada? Wali bodoh ya tidak ada. Mereka mestinya berilmu semuanya. Naam in waradat alaika subhatun fi usuliddin takhafu an taqdaha fi tigadik fayatayinu alaika halu tilka subhati bima amkana minal kalamil muqni wa iyyaka wal mumarata wal mujadalata fa innaha da'un mahdun la dawa lahu fahdhar minhu juhdak fa inna man irtadahu lam yuflih illa ayyataghammadahu Allah taala birahmatihi wa lutfi. Tetapi kalau umpamanya kok ada satu permasalahan tentang ilmu tauhid. Ini ada satu masalah tentang ilmu tauhid pembahasan. Terus masalah ini ini aku harus gimana ya ini ya? Ini macam penting juga ini. Aku harus gimana ini? Ini mana? Kebenarannya di mana? Ini masalah khusus ini yang bisa membuat kita ini istilahnya, kalau kita tidak tahu, kita bisa melenceng, kita bisa sesat. Ini kita harus pelajari. Jadi bab apa saja ini? Bab apa dulu? Bab apa? Harus kita pelajari. Sebenarnya contoh Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Ar-Rahman bersemayam di atas aras. Ini pembahasan tauhid. Jadi ada orang mengatakan Allah ya di langit. Allah itu di langit, memang betul-betul di langit. Ini pembahasan. Terus ini yang betul di mana nih? Katanya Allah al-arsy istawa. Allah di langit. Sementara di ayat yang lain laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak menyerupai suatu apapun. Jadi Allah itu tidak sama dengan makhluk sama sekali. Allah itu tidak bertempat. Tidak ada hubungannya dengan tempat dan tidak ada hubungannya dengan waktu. Kalau Allah di atas langit berarti Allah bertempat. Dia berarti punya kesamaan dengan makhluk. Dalam arti kalau Allah di langit itu bisa dituju sekarang. Kita naik Apollo, pesawat ulang-alik, di mana Allah berada, kita pergi ke sana. Sowan ke Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang betul-betul di langit. Terus kalau Allah itu di langit, terus yang jaga di sini siapa? Jadi membahas ini mana yang betulnya, akidah yang betul yang mana? Gitu. Jadi istilahnya Allah Subhanahu wa taala itu ada bila makan. Allah itu ada tanpa tempat, karena tempat ini adalah makhluk dan tempat ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langit itu makhluk, bumi makhluk. Langit itu dulu tidak ada, kemudian Allah ciptakan. Tak mungkin Allah menciptakan sebelum ada langit. Allah di mana? Kan begitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, itu ada ya bila makan. Allah maujudun bila makan. Allah ada tanpa tempat. Ya, tanpa tempat. Yang mana itu rahasia Allah Subhanahu wa taala secara hakikatnya. Kita keberadaannya itu seperti apa, kita tidak bisa membayangkan dan tidak boleh membayangkan. Tidak boleh membayangkan. Itu contoh saja, umpamanya ada hal-hal yang istilahnya kok menjadikan perdebatan dan maksudnya menjadikan satu hal yang perlu kita tahu. Cuman kata Imam Al-Ghazali, kalau memang ada perbedaan seperti itu, wa iyyaka wal mumarata wal mujadalata fa inna da'un mahdhun la dawa lahu. Tetapi kau jangan sampai berdebat. Kau jangan berdebat mujadalah. Karena sesungguhnya perdebatan itu, mujadalah itu da'un mahdun la dawa lahu, adalah murni penyakit yang tidak ada obatnya. Sekarang hebat kan? Kita lihat kalau orang sekarang ini murni apa nih ya? Mohon maaf, lupa mungkin ya, lupa. Ketika Imam Ghazali mengingatkan kepada kita, orang ini dia tahu, dia ilmu, sama sana. Debat, ayo debat. Debatnya ini nanti ini akan menimbulkan kesombongan, nyakitin orang dan sebagainya, merasa wah, ujub, riya. Keluar semua penyakit hati jadinya. Hasadnya keluar semua. Itu makanya kata Imam Ghazali, kalau orang sudah debat tentang masalah ilmu ini, itu da'un mahdun la dawa lahu, itu adalah penyakit, murni penyakit yang tidak ada obatnya.
Makanya jangan suka debat. Jangan suka debat gini debat, jangan. Berbeda dengan bahsul masail. Maksudnya bukan untuk, ya bahsul masail pun jangan sampai kepada tingkat perdebatan yang itu menjatuhkan lawan, bukan mencari kebenaran. Menjatuhkan lawan bukan mencari kebenaran. Jadi bangga dia bisa ngalahkan. Setan semuanya, takaburnya keluar, semuanya keluar. Hati-hati, itu penyakit yang luar biasa. Wa iyyaka wal mumarata wal mujadalata fa in adaun mahdun la dawa alahu fadhar minhu juhdak. Maka betul-betullah, sungguh-sungguhlah engkau untuk menjaganya, jangan sampai berdebat-debat tentang ilmu. Nggak ada ujungnya. Jadi cuma sekedar untuk sombong-sombongan aja. Ujung-ujungnya gitu. Pertama sih kayak iya ilmiah, tapi lama-lama ketika di depan ditengok orang, aduh kalah aku, hantam balik sana, hantam balik sini. Tak terima dia dikalahkan di depan. Jadi ya gengsi lah, inilah semuanya habis, semuanya setan main semuanya. Jadi tidak untuk kebenaran. Berbeda imam-imam para ulama salafus saleh terdahulu. Imam Syafi'i kalau debat dia tidak untuk seperti itu, memang untuk mencari kebenaran. Jadi kalau di dalam perdebatan kok dia menemukan kawannya itu menang, dia suka. Oh berarti aku dapat satu ilmu baru, aku dapat satu kebenaran gitu. Tapi kalau udah debat dah pakai ilmunya setan, sakit hati, hantam lagi, sombongnya, ujubnya itu, wah gitu. Kalau tidak, jadi niatnya bukan mencari kebenaran, tetapi mengalahkan lawan, ya, untuk kesombongan. Jadi akhirnya ketika debat kalau udah untuk itu sudah kehabisan dalil, pokoknya gini, sudah, tidak mau ngalah, karena untuk hanya saling mencari siapa yang menang itu aja. Oh jelek sekali, luar biasa. Tetapi hal-hal seperti ini kadang-kadang kurang diperhatikan. Orang awam kurang perhatikan. Bahkan yang dukung orang awam suka dia kalau ini wakilnya dia bisa menjatuhkan sana ini sana, woi gini. Ya orang awam. Sementara yang jadi panutannya di depan, jadi berdebat pun pakai hawa nafsu, pakai ya niatnya salah kayak gitu. Jangan suka debat, jangan suka debat, keras hatinya. Suma'lam annahu idza kana fi kulli qadrin da'in min du'atil ahli al-haq yakhullu subhata wa yaudu ala ahli al-bid'ah wa yastaqilu bihadzal ilm wa yusfi qulub ahli al-haqqi min wasaisil mubtadi'ati faqad saqatal fardu amman siwah. Jadi ketahuilah kalaulah setiap daerah ini sudah ada dai yang memang mereka ini tugasnya untuk memerangi kebatilan, kekeliruan di dalam akidah, sudah ada. Jadi yang lain ini sudah tidak wajib lagi bagi mereka. Ya sudah, ini sudah ada kan? Ya kita fokus perbaikan diri. Nah ini fokus ke diri sendiri boleh. Tapi ketika nggak ada ya harus ada. Ketika sudah ada ya sudah, dari fardu kifayah udah ada yang nanganin kok nih. Masalah tauhid, masalah gini-gini kalau ada yang melenceng udah ada nih. Nah, kita tidak wajib lagi fokus kepada memperbaiki diri untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika la yalzamuka fi ma'rifati daqaiqi ilmi sir wa jami' saril ajaibil qalbi illa ma yufsidu alayka ibadatak fatajibu alayka ma'rifatuhu litajtanibah. Begitu juga kalau untuk urusan ilmu hati. Ilmu hati ini, ilmu sir, ini kamu nggak wajib mempelajari secara mendetail tentang ilmu batin tuh. Ilmu batin dipelajari mendetail. Wajah misara ajaibil qalbi, tersarahnya tentang keajaiban hati. Kadang-kadang ada sebagian orang awam tapi ngomongnya tinggi ilmu, semacam ilmu hati itu yang begini, yang mendetail lah. Bahasanya itu bahasa ilmu hati yang memang sifatnya sifat sudah sangat mendetail. Jadi omongannya tinggi luar biasa, seperti para masyayikh, para sese ahli sir, ahli batin ngomongnya. Padahal dia kadang-kadang sholatnya aja belum betul. Tapi omongannya pakai bahasa tauhid, pakai bahasa ini, tinggi, harus begini, ini begini. Dan sampai tak paham orang yang diomong ini. Padahal ngajinya udah lama tapi tak sampai ilmu aku, kayak apa yang kau cakap nih. Dia terlalu memperdalami ilmu
seperti itu, ilmu batin seperti itu. Nah, itu untuk orang-orang khusus, para aulia, para al-wasil al-musil, yang memang derajatnya sudah tinggi makamnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah tahu rahasia-rahasia semuanya, rahasia hati ini mendetail, mereka tahu. Sudah ada yang tahu. Tapi kalau untuk masih orang-orang pemula, masih orang awam, tak usahlah kesana-kesana itu. Kejauhan. Yang wajib kita pelajari apa? Tadi illa ma yufsidu alaika ibadatak. Pertama yang dipelajari itu apa-apa saja yang bisa merusak ibadahmu itu dulu. Oh, ini ngomongannya kok tinggi kali gitu. Kata belajar apa nih? Wah, semacam adalah sebagian orang ini belajar ilmu-ilmu katanya kebatinan lah, ilmu apa gitulah. Oh, bahasanya sampai berbelit-belit. Mereka mainnya ke sana kejauhan, ya. Jangan main jauh-jauh. Pertama tuh yang paling penting kalau untuk urusan ilmu hati itu pelajari dulu apa yang bisa merusak ibadahmu. Faqad saqatal fardu mimman siwahu. Fatajibu alaika ma'rifatuhu litajtanibah. Jadi kita belajari apa-apa yang bisa merusak ibadah kita supaya kita tahu, supaya kita bisa menjauhi. Itu. Nanti kita belajar hasad itu seperti apa, ujub itu seperti apa sih, riya itu seperti apa sih, hakikatnya seperti apa. Itu pelajari semuanya. Nanti, nah ini yang lebih penting daripada membahas tentang ilmu siri, ilmu batin yang bulat-bulat sana, tetapi akhlaknya masih berantakan, salah alamat itu. Nah, main ke dalam tetapi yang luar ditinggalkan. Nah, jadi mereka hanya sekedar riwayah saja, teori saja, tidak bukan praktek. Tapi orang itu praktekkan dulu, baguskan hatinya dulu, sifat takabur supaya hilangkan semua cinta dunia, hilangkan. Ketika hati bersih nanti baru maklumat tuh Allah berikan. Gitu. Jangan meloncat dulu ke dalam. Kayak kalau usah sampai kemana-mana, ke ujung langit, ke ujung Sidratul Muntaha omongannya tuh. Tetapi ternyata sifatnya, riaknya masih ada, ujubnya masih ada, cinta dunianya lebih. Tapi omongannya macam orang yang sudah sampai wusul ke Sidratul Muntaha. Itu salah alamat, ya, salah di dalam, salah fokus. Wa ma yalzamuka fi'luhu kal ikhlas wal hamd. Nah, di samping kita mempelajari sifat-sifat yang jelek-jelek yang bisa membuat ibadahnya kita rusak, kita juga harus mempelajari sifat-sifat hal-hal yang wajib bagi kita untuk kita lakukan, untuk kita laksanakan. Seperti ikhlas. Ikhlas itu seperti apa sih? Bahasanya gampang, tapi nanti kalau kita pelajari ikhlas itu susah. Tinggal ikhlas menurut orang mana dulu. Kalau menurut orang kampung, orang awam lain lah. Menurut ikhlas yang hakikat ikhlas yang sesungguhnya. Walhamdi, dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa syukri, syukur, wa tawakkul, dan tawakal. Tawakal. Macam mana nanti syukur itu yang betul macam mana? Tawakal yang betul macam mana? Kita kadang sering kita dengar tapi kita tidak pernah mendetail mempelajarinya. Ini yang perlu kita mendetail. Bukan kita mendetail ilmu-ilmu tentang batin apa. Mendetail dulu. Ini syukur ini seperti apa sebetulnya nih? Mendetailnya seperti apa? Ikhlas itu mendetailnya seperti apa? Tawakal itu mendetailnya seperti apa? Wa nabi dzalik, dan seumpamanya yang seperti itu, wa yalzamuka ma'rifatu li tu'addihi, dan kau wajib juga tahu agar engkau bisa melaksanakan, untuk engkau laksanakan. Wa amma masibahu fala, adapun untuk selain itu maka tidak wajib. Maksudnya yang selain yang tidak untuk agar kita bisa menjaga ibadah kita, memperbaiki ibadah kita, ya, untuk yang ilmu batin yang tadi yang kemana-mana itu, ya itu tidak wajib. Wa kadzalika la yalzamu ma'rifatu sa'iri abwabil fiqhi minal buyu'i wal ijarat wan nikah wat talaq wal jinayat, innama kullu dzalika fardun 'alal kifayah. Begitu juga tidak wajib bagimu mengetahui seluruh bab-bab fikih, mendetail minal buyu, tentang masalah jual beli, harus mendetail akad-akadnya ini apa saja, harus mendetail semuanya, mudharabah, ada ijarah, ada salam dan lain sebagainya. Ini apa nih, enggak wajib untuk mendetail. Nanti cukup kalau pas bisnis ini, gimana nih, boleh tanya sama orang yang paham, yang mereka yang mengemban fardu kifayah tadi. Untuk orang-orang awam, ya pokoknya khusus untuk yang ibadah yang betul-betul yang langsung dia lakukan. Ya, kalau untuk yang
semacam buyu ini kadang-kadang aja dilakukan. Oh ini boleh tak nih, jual beli gini boleh tak? Cukup begitu, tidak perlu mempelajari secara mendetail. Kemudian tentang masalah nikah, tolak, jinayat, ya, ijarat juga itu tentang masalah buyu, sewa menyewa. Tentang bab nikah juga nggak usah mendetail. Yang penting kamu tahu aja kalau nak nikah, belajar apa nih rukunnya apanya, yang membatalkan apa, ada berumah tangga apa nih yang perlu, apa yang wajib, apa yang tak wajib itu perlu. Tapi secara mendetail tidak, ya. Tidak tentang masalah tolak juga begitu, tolak 1, tolak 2, tolak bain, tolak apa segala macam. Itu nanti ya kita perlu tahu, tapi tidak sampai mendetail sampai perbedaan pendapat yang mendetail. Masalah jinayat juga, ya, pidana. Innama kullu dzalika fardun 'alal kifayah. Jadi untuk mengetahui secara mendetail urusan-urusan itu semuanya, ya, tentang masalah nikah, masalah tolak, jinayat, jual beli yang mendetail itu hukumnya fardu kifayah, khusus orang-orang tersebut, para masyayikh, ya, orang-orang pintar, ya, para ulama yang penting. Fa in qulta hadzal qadru min ilmi tauhid al yasulu bi nadril insani min ghairi muallim. Kalau engkau bertanya sekarang, terus kalau masalah ilmu tauhid, ya, apakah bisa seseorang itu memahami tentang tauhid ini tanpa ada yang ngajarin? Bisa tak? Ya cuma semuanya contoh banyak Nabi Ibrahim mikir-mikir, nengok bintang, nengok bulan, nengok matahari. Oh ini Tuhanku, oh ini mungkin Tuhanku, oh ini mungkin Tuhanku. Apakah orang itu bisa memahami tentang tauhid ini tanpa guru? Apa bisa apa tidak? Apa jawab Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala? Fa'alam anal ustadza fatihun wa mu'allimun wa musahih. Ketahuilah bahwasanya ustadz itu adalah orang yang membuka, orang yang mengajarkan, dan orang yang memudahkan. Wa tasilu mau aslu wa arwah. Dan untuk mendapatkan pemahamannya, kalau dengan ustadz itu lebih mudah. Kalau kau cari sendiri susah. Tapi kalau kau punya ustadz, dia sudah tahu, dia sudah belajar dari gurunya, kau mudah untuk memahami. Tapi kalau kau mikir sendiri, belum tuh 10 tahun kau dapat satu perkara. Tapi kalau kau duduk dengan ustadz, dalam satu malam kau bisa dapat 10 perkara. Kalau nggak pakai ustadz, kau mikir-mikir sendiri, mikir, 10 tahun satu perkara belum tentu dapat. Itu fungsinya ustadz gitu. Karena mereka dapat dari gurunya, seperti itu. Jadi kalau tanpa pembimbing susah. Ya kalau Nabi lain, Allah yang bimbing langsung. Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah yang bimbing, Allah yang mengajarkan. Kita orang awam, nak tapa di gua aja tanpa guru gitu. Jin yang datang nanti, repot. Ini setan, jin ifrit yang datang. Belajar. Fa'lam anal ustadz fatihun. Fayakunu wa mu'allimahum subhanahu wa ta'ala. Wa yakunu huwa muallimahum subhanahu wa ta'ala. Jadi yang mengajarkan bifat dia ala ma yasha'u min ibadi wa tasil ma'hu azhal wa arwah wallahu ta'ala bi fadlihi yamunnu ala ma yasha'u min ibadihi wa yakunu huwa muallimahum subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dengan karunia-Nya, dengan fadlnya, Allah akan mengajarkan, memberikan ilmu kepada orang yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Allah yang mengajarkan. Ulama istiqomah ini Allah mengajarkan pemahaman, Allah kasih. Sehingga orang kemudian menyampaikan kepada murid-muridnya. Summa lam anna hadhil aqabah allati hiya aqabatul ilmi aqabatul qaud walakin biha yunalul matlub wal maqsud nabuha katsir waqatuha syadid wa khataruha azim kamman adala anha fadalla. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tahapan ilmu ini, aqabahnya ini, tahapan ilmu ini ada satu tahapan yang memang sangat sulit. Ilmu ini sulit, ruwet. Tetapi dengan ilmu ini orang akan bisa mendapatkan apa yang dia cari, apa yang dia maksud. Dia dengan ilmu. Nabuha katsir, manfaatnya ilmu banyak. Waqatuha syadid, tapi untuk mendapatkan ilmu ini memang susah, butuh perjuangan. Kalau tak mana bisa, perjuangan. Wa khataruha azim, bahayanya juga banyak. Orang berilmu dikira tak bahaya, banyak bahayanya. Afatul ilmi al-kibir terutama. Afatnya ilmu itu sombong. Dia merasa alim, pintar, sombong.
Du'afa itu bahaya. Kaman adalah anha fadalla. Banyak orang yang berpaling dari ilmu maka dia akan sesat. Banyak orang sesat kenapa tak mau belajar? Nah, berpaling dari ilmu sesat. Wa kaman salaka fazalla. Dan banyak orang yang menapaki jalan dia mau belajar tetapi tergelincir. Belajar, kena godaan apa? Tergelincir, tak jadi. Ya, tak jadi belajar, tak jadi selesai belajarnya, tak jadi. Nah, ini masalahnya. Wakaman salaka, wakam mintaihin fiha mutahayyir, dan banyak orang yang bingung di dalamnya, ya. Aqabah di dalam apa? Bab ilmu ini tadi, ya. Tahapan ilmu, banyak yang bingung saking ilmu ini banyak sekali. Nah, kemana. Wakam min hasirin fiha munqati'un, dan orang yang bingung, banyak yang terputus jadi tidak selesai belajarnya. Wakam min salikin qata'aha min mudadin yasira, dan banyak orang yang menapaki jalan menuntut ilmu ini, di dalam menempuh tahapan ilmu ini waktu sebentar tapi dia bisa menghasilkan. Wa akharu mutaraddidun fiha sab'ina sanah, sementara yang lain 70 tahun tak dapat. Belajar 70 tahun tapi tak dapat, tak sampai-sampai. Nah, ini tak sampai-sampai. Wal amru kulluhu biyadillahi azza wa jalla, dan hakikatnya terakhir bahwa segalanya itu kembali di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang Allah pilih. Rasulullah SAW bersabda, "Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan pahamkan padanya tentang agama. Ini menjadi satu pedoman bagi kita. Nah, menjadikan satu pedoman, tanda-tanda orang yang dipilih Allah itu. Allah pahamkan tentang agama, dia mau ngaji dan mau paham. Alhamdulillahirabbil alamin, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan nanti insyaallah di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan berkah dari awal sampai akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.